Saya memang asli Kediri ya. Jadi saya lahir di kota Kediri. Saya MI MTS di Kediri, kemudian alumni Man Bangkalan. Jadi saya pindah ke Bangkalan ini 1983 di Man Bangkalan. Itu baru mulai apa ini? Kerasan. Nah, karena bisa apa ya, punya dua tempat. Kalau bosan di Mansa ada acara di pondok. Tur kalau kamu mau kuliah, saya kasih biaya setahun awal. Tetapi harus di negeri, harus di negeri. Nah, saya ambil kuliah di IAIN Malang waktu itu. Tapi ketika Pak Nasution Purna, kemudian apa ini, saya digadang-gadang ternyata saya dikader tapi tidak terasa. Masa gaji kamar begitu hanya gaji saja? Ya tidak Pak, ya sudah bismillah. Jadi ketika perkembangannya berubah-ubah, mengubah pintu gerbang pun 3 kali. Mohon maaf karena ada perkembangan. Iya, ada yang besar begitu, tapi pintu dengan man, terus bergeser ke tengah, bergeser sekarang ini. Ya sebenarnya tidak ada sih kata motivasi bagi saya yang asalkan pokoknya kita beri apa ya, contoh diri ya, berangkat dari diri kita. Kita akan mengubah orang itu sulit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di studio podcast Pendasan Bangkalan. Podcast ceria, cerita ringan, penuh inspiratif dan agamis. Bersama saya meneruskan SHG MM, selaku Kepala Madrasah Pendasan Bangkalan dan juga sebagai host di kesempatan kali ini. Pemirsa, pada pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu yang tidak asing lagi. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, yang terhormat Bapak DS Haji Ahmad Sururi MPD. Beliau telah hadir di sini bersama kita semua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Kita bincang-bincang sedikit Bapak. Ini kita mulai dari profil Bapak. Karena kami tahu Bapak ini bukan asli orang Madura, tapi sangat familiar dengan Madura khususnya di Bangkalan. Gimana ceritanya bisa ke Madura ini gimana? Ya, saya memang asli Kediri ya. Jadi saya lahir di kota Kediri. Saya MI MTS di Kediri, kemudian alumni Man Bangkalan. Jadi saya pindah ke Bangkalan ini 1983 di Man Bangkalan. Karena sekolah di Bangkalan. Jadi sekolahnya di Man Bangkalan. Di Man Bangkalan, iya. Kok ada keinginan ke Man Bangkalan gimana? Saya tidak ingin waktu itu. Tapi orang tua apa ini menyuruh saya untuk apa ya? Biar otak itu pecah gitu. Biar punya pengalaman. Itu dititipkan di salah satu kakak sepupu saya di Bangkalan. Awalnya juga tidak nyangka sih wong Kediri itu juga kota pondok, ada Lirboyo, ada Alfara. Kalau sekolah itu ada MAN 1, MAN 2, ada SMA 1, SMA 2, lembaga pendidikan di situ. Tapi ternyata sifat merantaunya ini yang dipentingkan orang tua saya. Jadi biar punya pengalaman. Awalnya nggak kerasan, nggak mau. Tidak tahu Madura seperti apa. Masih naik kapal dari Wonokromo itu masih naik ya. Jadi belum tahu saya. Setelah ada di Madura masuk di Man, gimana Bapak? Tanggapannya setelah tahu Madura? Tahun pertama gitu. Iya, tahun pertama. Karena sepertinya ingin balik aja ke Kediri. Tapi mulai kerasan tuh ketika kelas 2 aliyah. Itu saya nggak tahu kok terpilih menjadi ketua OSIS di Man Bangkalan tahun 84. Itu baru mulai apa ini? Kerasan. Nah, karena bisa apa ya, punya dua tempat. Kalau bosan di Mansa ada acara di pondok. Nah, kalau bosan di pondok Pak ada
acara di Man, jadi kayak bisa apa bersembunyi gitu. Luar biasa. Setelah dari Man Bapak? Saya ke Man waktu itu karena bapak angkat saya itu apa? Tur, kalau kamu mau kuliah, saya kasih biaya setahun awal. Tetapi harus di negeri, harus di negeri. Nah, saya ambil kuliah di IAIN Malang waktu itu. Ya, masih namanya IAIN Sunan Ampel Surabaya, tapi cabang di Malang Tarbiyah. Ya. Dan aneh, saya tidak ambil apa ini tarbiyah yang PAI atau yang matematika, tapi saya ambil bahasa Inggris. Nah, jurusan luar negeri ini. Hanya, tapi itu kalau 1 tahun tidak bisa kuliah kan sama dengan kursus juga. Iya. Nah, jadi tidak ada apa ini niatan awalnya sampai selesai dah. Jadi hanya kan terinspirasi ya kalau tidak bisa melanjutkan ya sama dengan kursus 1 tahun. Ya, alhamdulillah dengan apa ya yang kuasa memberi jalan yang lain. Saya kelas semester 4 itu mengajukan apa itu super semarau. Alhamdulillah dapat beasiswa super semarau. Alhamdulillah. Itu sampai selesai. Jadi sampai tuntas pendidikan. Iya. Dan kami tahu juga sedikit informasi juga Bapak terkait dengan setelah pendidikan selesai, ini karirnya Bapak juga kembali ke Bangkalan. Bisa diceritakan sampai sekarang ini bisa menjadi orang nomor 1 di Kementerian Agama. Diceritakan juga. Awal PNS juga sengaja juga. Yaitu mengajar di tempat kursus di Surabaya. Waktu itu KTU-nya Man itu Pak Kiai Sadul Hadi di Kebuan itu. Untuk pesantren ahli saya di Kebuan. Nah, kemudian beliau mengajak saya, harus punya ijazah yang legalisir gitu ya. Iya Pak. Sini gitu aja. Jadi saya tes di Bangkalan 92. Nah, ngambil ya itu guru bahasa Inggris di Bangkalan. Ya dengan kuasa tes 1 kali diterima. Langsung diterima di Bangkalan. Dari guru menjadi apa? Nah, dari murid menjadi guru. Nah, itulah awal karir saya di Bangkalan itu. Informasi setelah jadi guru di Man juga jadi kepala Man. Ini gimana itu? Masa saya nggak nyangka. Saya sebenarnya waktu itu ingin jadi WI. Tahun 2006 itu ada perekrutan WI yang banyak. Saya tertarik sebenarnya ke Widya Iswara di Universitas Surabaya. Tapi saya tidak dapat rekomendasi. Tapi ketika Pak Ngasih Purna, kemudian apa ini, saya digadang-gadang ternyata saya dikader tapi tidak terasa. Ya, dikader tapi tidak terasa. Makanya tidak dikasih rekomendasi. Kalau saya dikasih rekomendasi, kata beliau pasti terima. Saya dapat lagi. Rezeki beliau. Alhamdulillah jadi sungguhan ini Pak. Setelah itu saya jadi kepala Ma. Hanya sebentar kok waktu jadi kepala Ma. 3 tahun. 3 tahun. Walaupun sebentar, tapi memberikan pesan, kemudian pengalaman yang begitu banyak. Setelah dari kepala Man ini Bapak, menjadi kasih Mapenda, madrasah yang sekarang Penma itu, iya. Itu pun waktu itu goncangan batin saya, karena guru itu waktu itu masih menerima tunjangan profesi. Dan di Kemenak belum ada tukin. Jadi saya hilang gaji 1 kali. Ditarik menjadi kepala berkurang. Dari Kasih Mapenda itu terjun bebas. Hilang gaji. Awalnya tidak mau betul itu. Jadi secara penghasilan berkurang. Berkurang. Hanya waktu itu pimpinan apa ini, ya istilahnya, Tur, kamu tak kasih gaji yang lebih besar. Itu bahasanya. Masuk di situ. Rugi Pak. Rugi. Masa gaji rezeki itu hanya gaji saja. Ya tidak Pak. Ya sudah bismillah. Juga saya tak terima waktu itu. Jadi Kasih Mapenda di kantor. Dari fungsional menjadi struktural. Ya. Jadi bodoh-bodohkan orang waktu itu. Termasuk itu saya tidak nggak boleh sebenarnya. Belum mendukung ya, keluarga untuk. Ya karena lihatnya finansialnya rugi. Tapi setelah menjabat sebagai Kasih Mapenda pada saat itu, ini kan tentunya jabatan yang sekarang ini kan sudah menjadi kepala Kementerian Agama.
sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ada sedikit pengalaman yang bisa kita jadikan inspirasi, ya bagi kami itu bisa menjadikan motivasi dan pelajaran. Nah, saya itu juga mengalir saja, tidak ada yang susah. Hanya pokoknya kerja itu kalau saya itu bagaimana nyaman, bagaimana aman. Nyaman dalam arti apa? Ya kalau saya pemimpin misalkan ke kepala itu bagaimana buat saya nyaman. Atau masyarakat yang saya layani itu enak, puas, nyaman. Jadi ya senang. Ya kalau saya guru ya bagaimana murid puas, senang, itu aja, nyaman tapi ya, aman itu kita harus ya jangan sampai kita itu masa membuat kebijakan itu kita diambil KPK kan tidak boleh juga. Jadi harus tapi itu kalau kita punya integritas saya kira aman itu ya sudah tidak ada masalah. Jadi di samping nyaman juga bagaimana kita kerja itu yang aman. Aman dalam arti ya harus paham regulasi tentunya. Atau ya SOP yang kita dijalankan. Di kata kuncinya nyaman, aman, tenang juga, dan berintegritas. Ya. Bapak, ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Kalau boleh kami tahu Bapak, bagaimana selain Bapak sebagai seorang katakanlah birokrat, membina ASN dan lain sebagainya, tentunya itu tidak lepas dari dukungan keluarga. Ya. Nah, ini rahasianya di mana? Kedua-duanya bisa jalan seimbang. Itu apa ya? Kita bapak saya sebenarnya. Bapak saya itu dia pedagang, dia petani, dia guru. Tapi bukan guru formal seperti saya, bukan. Tapi itu menjiwai saya. Ya, simpelnya apa ya? Kita itu bagaimana kita ini apa yang kita lakukan itu ya dengan sehari-harinya itu sama gitu aja. Jadi keluarga itu tahu dah. Nah, karena kita ya adanya ada gitu. Ibaratnya punya uang sedikit ya bilang sedikit ini. Ya banyak walaupun terkadang kita itu ya harus mengatur memang sekian persen untuk keluarga ya, sekian persen untuk karir kita dalam hal transport bensinnya laptop komputer katanya lagi pengaturan sekian persen ya untuk sosial ya kan hidup kita nggak mungkin untuk warga toh ya untuk sak finansialnya penting. Luar biasa Bapak. Kalau kita lihat karirnya Bapak ini lebih banyak berkecimpung dalam hal pendidikan. Benar. Kalau boleh tahu terkait dengan MTSN Bangkalan ya Pak. Kami mohon bisa Bapak memberikan sedikit katakanlah itu testimoni atau penilaian atau bagaimana nanti kami ke depan di MTSN Bangkalan. Ya, potensi Bangkalan luar biasa untuk masyarakat ke arah keagamaan itu luar biasa. Makanya saya tidak hanya satu MTSN kalau bisa itu biar didirikan MTSN 1, 2, 3, 4, 5 kali. Nah, karena saya yakin ini yang diinginkan masyarakat Bangkalan. Ya, keilmuan, juga keagamaan, juga contohnya juga dulu kita ini sesaudara. MTSN dengan MAN itu saudara. PGA dulu. PGA 6 tahun. 6 tahun. Kita tahun 79 ya. Kemudian yang kelas 1 sampai kelas 3 MTSN. Yang kelas 4 sampai kelas 6 jadi Alia. Dan gedungnya yang pertama di sebelah utaranya pasir itu MTSN itu. Di mana itu? Ya, tanahnya MAN, tapi gedungnya di MTSN. Jadi ketika perkembangannya berubah-ubah, mengubah pintu gerbang pun 3 kali. Maaf, karena ada perkembangan. Iya, ada yang besar dari itu, tapi pintu dengan MAN, terus bergeser ke tengah, bergeser sekarang ini.
Jadi mudah-mudahan tidak bergeser lagi. ya, bergeser untuk kemajuan, bergeser untuk pengembangan dan permintaan kondisi dan perkembangan zaman. Ya, harus kita ikuti. Tidak boleh statis ya, tapi harus ada. Ya, kira-kira manfaatnya lebih enggak gitu. Kalau manfaatnya lebih ya harus nah. Misalkan MTSN harus geser ke tempat yang lebih bagus lagi karena pemenuhan siswa ya Memenuhi kebutuhan. Kalau harapan Bapak ke depan khususnya di madrasah yang ada di Kementerian Agama, ini bagaimana? Saya nanti madrasah ini bisa diterima oleh masyarakat karena tantangannya ke depan itu sangat ya. Kita ini kan historinya panjang ya. Awalnya madrasah itu kita dulu istilahnya madrasah sekolah Arab. Tahun 70 itu menjadi sekolah formal. Dan waktu itu masih 70-30. 70 agama, 30 umum. Ya kemudian bergeser lagi, berbalik 70 umum, 30 agama. Tapi intinya kita begini, masyarakat itu ingin dua-duanya dapat. Agama dapat, umum dapat. Ya itu tidak salah permintaan itu. Karena sekarang sekolah itu, ayo sekolah sambil mengaji ya. Yang agama ini terbalik dulu kan mengaji dia, ambil sekolah. Tapi jangan juga terbalik sekarang, nanti lupa yang ini agamanya, hanya sekolahnya itu madrasah juga tak bisa. Jadi harus seimbang antara umum dan agama. Kepentingan dunia awal akhirnya harus sama-sama. Sehingga kita harus tahu keinginan orang tua itu ke arah. Artinya kan bisa kita lihat dari animo kan itu. Dulu ketika Pak ingin diterima di SMA dengan kategori UN sekian, ya kita layani bagaimana menuju itu. Pak saya ingin diterima di Aliyah di Aceh dan di Jawa. Ya monggo. Tapi memang tidak semuanya itu sama, tapi ada benang merah yang kira-kira permintaan itu bisa menjadi titik tujuan kita ke arah mana madrasah itu. Ya, walaupun sebenarnya tidak usah bernama madrasah atau sekolah, tidak ada penting. Pokoknya kita serius menekuni pendidikan ya enggak, sama saja. Jadi terima kasih Bapak. Satu lagi Bapak. Ya. Berdasarkan pengalaman Bapak mulai dari menjadi guru, kemudian kepala, lalu menjadi orang nomor 1. Tentunya di dalam menjalankan tugas keseharian itu ada suka dukanya. Nah, kami ingin tahu ini suka dukanya di mana, ketika ada tantangan seperti apa. Jadi banyak sukanya. Ini rahasia yang gimana Pak? Sukanya tidak ada. Iya, saya itu kan simpel aja, saya simpel, tidak ada pernah. Ya ada, ya makan bareng-bareng. Tidak ada ya puasa bareng-bareng. Cukup sederhana gitu ya. Jadi mereka tahu bagaimana kita ada orang yang pola mungkin pemimpin itu kan harus ya bagaimana tunduk itu iya. Ya, tetapi kan bagaimana juga dia paham kondisi kita. Ya dengan transparansi, dengan keterbukaan tadi yang saya katakan. Kalau ada kita yang makan bareng-bareng, kita program. Ini loh, uang kita berapa kayak apa. Oh kita tidak ada, ya sudah kita puasa bareng. Tapi penerjemahan orang-orang kan macam-macam. Ya, Pak kalau ada ya makan-makan. Kan gitu. Tapi itu ya kita sekali-kali. Sehingga dia enak, enjoy, terjadi. Ya, asalkan kita menemukan solusinya, saya kira tidak ada dukanya. Yang tidak ada solusinya yang membuat kita duka. Jadi walaupun duka itu kita tetap suasanakan menjadi duka semua gitu. Ya, jadi harus senang gembira. Kalau pemimpinnya itu pesimis, ya anak buahnya tambah lagi gimana? Nggak semangat kan? Ya, itu yang menjadi inspirasi bagi kami. Mungkin ada ini Pak, kata-kata motivasi untuk kami yang kaum muda ini supaya ke depan kita bisa bekerja lebih giat, lebih bagus. Ya. Ya sebenarnya tidak ada sih kata motivasi bagi saya yang asalkan pokoknya kita beri contoh diri ya. Berangkat dari diri kita. Kita akan mengubah orang itu sulit.
harus bagaimana kita mulai dari kita dulu. Iya. Kalau udah dari kita, insya Allah yang ikut lah. Atau minimal dia akan, oh bapak gini ya, masa saya gitu, masih malu lah. Nah, tapi kalau kita ke sana dulu, artinya kemudian yang kita yang sulit itu, bental kalau saya bahasa Jawanya bental. Kalau boleh menyimpulkan, kita bisa menjadi contoh, bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh. Ya contoh itu tidak menggurui gitu. Contoh itu tidak menggurui atau apa ya? Contoh yang tidak terasa juga. Tidak perlu kita, kamu harus contoh saya, tidak usah. Tidak pernah, itu juga tidak pernah. Jadi pokoknya bagaimana keseharian itu, ya ini dirasakan gitu. Ya, dirasakan bersama. Luar biasa. Bapak, terakhir Bapak. Ya. Mungkin ada 3 kata untuk MTSN Bangkalan. Ya. MTSN Bangkalan prestasi. MTSN Bangkalan luar biasa. MTS Bangkalan terdepan. Terima kasih Bapak. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang singkat kami dengan orang penting, orang nomor 1 di Kabupaten Bangkalan, yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Di studio kami, di studio podcast MTSN Bangkalan, podcast ceria, cerita ringan, inspiratif dan agamis. Sampai jumpa di lain waktu dan di gelombang yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.